Nah, ibu-ibu, bapak-bapak, kita lanjut ini. Makanya pandai-pandailah menguatkan hati dan pikiran. Jadi kalau di tubuh manusia ini kan ada akal, ada hati, ada nafsu. Sebenarnya tiga ini yang paling dominan menguasai perjalanan hidup kita ini. Ya, kalau nafsu apa kerjanya? Ayo, nafsu. Ibu-ibu punya nafsu kan? Ya, udah lama punya nafsu. Udah ya. Apa kira-kira kerja nafsu? Kerja nafsu itu meminta sesuatu yang instan. Kalau dia pengennya hari ini nggak bisa dikasih seminggu lagi, nggak bisa itu. Pengen makan hari ini makannya 7 hari lagi, nggak bisa itu. Insya Allah itu bisa koit itu orang. Ya. Makanya nafsu itu elastis kayak karet itu. Kalau banyak yang kau tahu, banyak yang kau selera. Kalau sedikit yang kau tahu, sedikit pula yang kau selera. Kira-kira gitu. Makanya kenapa itu nanti kalau kita bedah fikih misalnya dikit ini ya. Kenapa orang yang sudah menikah lalu pisah, apakah dia pisah karena kematian atau bercerai, itu janda atau dudanya malah dianjurkan menikah lagi. Kenapa? Karena kebutuhan hubungan suami istri sudah nggak bisa berpisah dari dirinya, kira-kira begitu. Nah itu dia. Maka nafsu ini sering mensubsidi keriaan itu kalau kita tidak pandai luruskan niat. Itu yang saya bilang tadi. Ya. Nah yang kedua ada kerjanya hati. Hati itu ya kalau bicara kolbun ada fuad ya. Apa energi hati yang paling besar? Energi hati itu adalah instrumen dalam tubuh manusia. Walaupun dia kecil tapi suara idealismenya nggak pernah hilang. Ada orang nggak pernah tinggal sholat. Sekali waktu dia sengaja ingin meninggalkan sholat. Ada nggak yang nggak enak tuh dalam hati? Aduh gimana ya, aduh. Itu gelisah kenapa? Hatinya memberontak. Tapi kalau kita sudah puluhan kali tinggal sholat, berontaknya sudah mulai kecil. Tidak sekuat dahulu, tapi tetap ada berontaknya. Nah yang ketiga ada namanya akal. Akal ini fungsinya apa? Pengadilan. Dia yang memutuskan permintaan hati atau permintaan nafsu, akal yang kasih keputusan. Makanya dalam perjalanan hidup manusia, apapun yang kita putuskan dalam kehidupan kita harus masuk akal. Ayo ibu-ibu, ini habis pengajian saya suruh masuk ke paret depan mau nggak? Hah? Ini siapa yang masuk paret depan itu nanti saya doakan masuk surga, mau nggak? Nggak mau Ustaz, tapi kalau saya bilang ayo masuk paret depan, di depan tuh ada di paret itu ada uang 100 juta. Siapa dapat dia ambil, mau nggak? Karena masuk akal. Nah sama, kebaikan itu juga harus masuk akal. Supaya berpisah dengan keriaan. Karena ria itu tanda bahwa kebaikan kita itu tidak kita gantung dan cantol hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita cantol gara-gara makhluk dan manusia yang ada di dalam diri kita. Manusia ini kan memang sifatnya pamer. Ibu-ibu pernah jadi anak-anak enggak? Pernah ya, setahu saya sih pernah nih ngelihat dari wajah-wajahnya ya. Waktu anak-anak dulu kan, lagi umur 4 tahun, 3 tahun habis mandi sore, itu kan emak kita nggak pernah pandai memberi bedak itu ya. Comeng sini. Ya mama-mama nggak pernah pandai bedai anaknya, itu setahu saya begitu ya. Begitu ayahnya pulang naik motor, keluar anaknya. Ayah, kakak sudah mandi. Pengennya di apa tuh? Pengennya dipuji. Baru mandi, udah sombong. Gitu kita ngomong ya, enggak kan? Anak ayah udah mandi cantik kali, itu yang dia mau. Dan memang sifat manusia sejak awal kepengen dipuji. Atas prestasi yang dia buat pengen dipuji, atas amal yang dia buat pengen diapresiasi. Dan inilah kegamangan kita dalam perjalanan hidup, memisah-misah. Seperti yang disebut Yai tadi. Ini sekarang lihat niatnya, tujuannya lihat. Nah ini yang perlu diluruskan. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak ini serius. Sesekali kita yang buat pening seton itu. Jangan seton itu yang selalu buat kita pening. Buat tuh, misalnya diganggu setan. Ayo ceritakan kau tadi sedekah, ayo. Oke, aku ceritakan. Begitu datang, Bapak Ibu, saya tadi sebenarnya, ayo cepat-cepat ngomong-ngomong kata setan. Cepat-cepat. Saya tadi sebenarnya ngomong ke hati saya supaya saya tetap berbuat baik. Alamak kata setan. Ah itu.
Buat setan yang pening. Jangan kita yang pening gara-gara, iya itu dia penting. Begitu sudah mau terjebak kepada dosa, tadi Ta'awuz disebut, hindar segera, hindar segera, hindar segera. Karena ria dalam konteks amal ibadah tidak pernah lihat tempat dan waktu. Selama kita enggak kuat, selama itu kita terjebak. Baik, Masya Allah. Ini yang penting nih, menarik ini, membuat setan yang pening ya, Iya. jangan membuat kita yang dipeningkan oleh setan. Alamak. Alamak. Baik, terima kasih Ustaz Syukri Albani dan